إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di atas mimbar ini dan di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna an taj'ala bainaka wa baina iqabillah wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bimtisali awamirihi wajtinabi nawahih. Takwa dalam makna bagaimana kita membentengi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan benteng itu adalah kita jalankan semua perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimana sebaik-baik perbekalan, dan Allah Rabbul Alamin perintahkan kita untuk membekali diri kita untuk mengarungi kehidupan dunia dan juga nantinya di akhirat. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada daun adimun, ada racun yang teramat besar, wa khaslatun damimatun, dan juga ada perilaku perangai yang tercela. Ada pula awwalu dhanbin usiyallahu fis sama', ada sebuah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah di langit sana. Apa itu wahai kaum muslimin? Lamma hasada Iblis la'natullah abana Adam alaihis salatu wassalam. Ketika Iblis hasad, iri, dengki kepada bapak kita Adam alaihis salatu wassalam. Begitu pula dosa awwalu dhanbin usiyallahu fil ardi lamma qatala ibnu Adam akhah. Dan dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini adalah ketika salah seorang dari putra Adam alaihissalatu wassalam membunuh saudaranya. Tidak lain, tidak bukan karena dengki, karena hasad, karena iri hati ada padanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal hasadu huwa tamanna zawala ni'matallahi 'alal ghair. Dikatakan hasad adalah apabila di antara kita menginginkan agar nikmat Allah yang ada pada orang lain itu lenyap. Maka inilah hasad. Sesungguhnya hasad bukan hanya seorang itu menginginkan agar nikmat Allah yang ada pada orang lain itu lenyap. Bukan hanya itu. Tetapi hasad juga adalah i'tiradun 'ala Allahi bifi'lih. Seseorang itu yang hasad, sesungguhnya hasadnya itu merupakan protes dari dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kita
Siapakah hamba itu yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak terima dengan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walakinna Allah yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah Rabbul Alamin berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa hamba yang hina di hadapan Allah protes terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah kasih kelebihan kepada orang lain, kemudian dia menginginkan agar apa yang diberikan Allah kepadanya itu lenyap. Dan hasad juga, wahai kaum muslimin, adalah i'tijazun 'ala Allah tabaraka wa ta'ala bitasarrufih. Hasad itu merupakan daripada orang itu tidak terima dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa istinkarun biqada'i wa hukmih. Dan hasad itu merupakan pengingkaran seorang hamba terhadap ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bal ta'birun min adamir ridha bitaksimihi al-adilah fi arzaki khalqihi. Bahkan hasad itu merupakan bentuk daripada orang itu tidak ridho. Takbir, ungkapan tidak ridhonya, tidak relanya, tidak puasnya dengan pembagian-pembagian Allah Subhanahu wa taala yang adil ketika Allah Subhanahu wa taala membagi rizki-rizkinya kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang hasad ini, dan diantaranya ada dalam surah An-Nisa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu hasad? Apakah mereka itu iri dengki kepada manusia yang telah Allah Rabbul Alamin berikan keutamaan kepada mereka? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah. Wa atainahum mulkan azima. Dan sungguh kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang teramat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Ibrahim sedemikian, tetapi banyak manusia yang hasad, iri dengki kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya hasad itu adalah daun qalbiyun khatir. Hasad itu merupakan penyakit hati yang teramat bahaya, tetapi kebanyakan kita tidak peduli terhadapnya. Bal yunakidul iman. Bukan hanya penyakit yang berbahaya, bahwa hasad itu akan membatalkan keimanan seseorang. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasadu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamanya tidak akan pernah berkumpul pada diri seorang hamba keimanan dan hasad. Jika seorang itu hasad, maka iman itu akan lari darinya. Dan mestinya orang yang beriman tidak boleh hasad kepada orang lain. Dan kita ketahui pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat banyak melarang dari umatnya untuk melakukan perbuatan yang tercela ini. Di antara larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian perbuatan persangkaan buruk. Maka sungguhnya persangkaan buruk ini adalah akdzabul hadis, paling dustanya daripada ucapan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian menyaingi orang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri dengki hasad kepada orang lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian para hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Orang yang bersaudara, maka mereka meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah tidak hasad kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang beriman. Dan kita ketahui wahai kaum muslimin, hasad itu adalah minal kabair.
Hasad itu adalah bagian dari dosa besar. Maka dosa ini pun akan melenyapkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum bil hasada." Hindarilah, jauhilah oleh kalian dari perbuatan hasad. Fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian hasad. Karena hasad itu akan melenyapkan, akan merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Sebagaimana api itu akan membakar kayu bakar sampai habis. Dan Islam, wahai kaum muslimin, Islam itu datang untuk membersihkan dari umatnya, dari al-batin wa dhahir, daripada penyakit yang batin maupun penyakit yang dhahir. Dan Allah Rabbul Alamin telah menunjukkan kepada kita di antara orang yang hasad, dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika dia hasad kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah pilih Nabi kita Muhammad SAW an-nubuwah wal risalah. Tapi karena hasad dia, maka mereka tidak bisa menerima nubuwah, risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka bukan hanya hasad kepada Nabi, kepada umatnya pun mereka hasad. Maka jangan heran kalau mereka orang-orang Yahudi telah memasang kebencian, permusuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Allah Rabbul Alamin berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang-orang Yahudi dari ahli kitab teramat menginginkan agar apa? Agar mereka memurtadkan umat Nabi Muhammad SAW dari keimanan menuju kekafiran. Kenapa wahai kaum muslimin? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad dari diri mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya al-hasadu dulmun, hasad itu merupakan kedoliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Dan kita tahu bahwasanya ad-dulmu dulumatun yaumil qiyamah. Kedoliman itu merupakan kegelapan nantinya di yaumil qiyamah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan yaumil qiyamah. Sebagaimana kita ketahui pula dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Bahwasanya setiap penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka di sana ada obatnya. Begitu pula penyakit ini al-hasad, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan obatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, bahwasanya penyakit hasad itu obatnya adalah yang pertama, ayyardul insanu biqada'ih wa qadarih. Yang pertama, hendaknya seseorang itu puas menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara kita, orang lain, tetangga kita, teman kita mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, kalau orang itu ridha terhadap ketetapan Allah, maka dia bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, saudaraku, temanku, tetanggaku telah mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka orang yang tidak ridho terhadap ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa tidur, tidak tenang hatinya. Kenapa temanku yang gitu-gitu aja kok bisa beli mobil?
Kenapa dia kok mendapatkan istri cantik? Kenapa kok anaknya demikian dan demikian? Maka wallahi ridha merupakan obat daripada hasad. Yang kedua, ayya'lamal insanu anna hasadahu la yamna'a fadlallahi 'alal mahsudi abadan. Hendaknya seorang itu mengetahui bahwasanya hasadnya dia kepada orang lain itu tidak akan pernah mencegah anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang dia hasadi selamanya. Jika hasad itu tidak memiliki manfaat, bahkan memberikan kerugian kepada orang yang hasad, ngapain dilakukan? Karena hasad itu tidak akan memberikan efek kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang dihasadi. Ngapain hasad? Dan yang ketiga, wahai kaum muslimin, ayyattajiha al-insanu ila Allah tabaraka wa ta'ala ayyutiyahu mislama a'ta hada ar-rajul. Hendaknya orang itu memfokuskan dia kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat saudaranya mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan nikmat sama seperti apa yang diberikan kepada orang lain tersebut. Inilah 3 obat yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala sebagai obat daripada hasad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada hasad. Dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-10, Allah Rabbul Alamin berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah puji dalam ayat tersebut orang yang beriman yang berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dirinya, dan dia juga berdoa kepada orang-orang yang beriman lainnya agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang beriman, dan mereka berlindung kepada Allah daripada kedengkian hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka jadikanlah diri kita, wahai kaum muslimin, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dengan memperbanyak doa untuk orang-orang yang beriman dan juga menghilangkan hasad daripada diri kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabatnya, Ayun nasi afdal, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Tentu kita kalau mendengar kayak gini, kita pengen jadi orang tersebut. Karena ini adalah orang yang utama di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka Rasulullah SAW menjawab, qal, kullu mahmumil qalbi wa sadukil lisani. Kullu mahmumil qalbi wa sadukil lisani. Setiap orang yang mahmum al-qalb dan orang yang lisannya jujur dan benar, perkataannya benar, tidak hanya membual, tidak hanya memberikan harapan, tapi nyatanya kosong, maka inilah orang yang termulia. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sadukul lisani na'rifuh, wa ma mahmumul qalbi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain menyatakan bahwasanya kalau ucapan yang jujur, ucapan yang benar, ucapan yang amanah, kami tahu ya Rasulullah. Lantas apa itu mahmumul qalb? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahahu al-Mundhiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mahmumul qalbi adalah at-taqi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala batinan wa zahiran. Biasanya orang itu kalau takut kepada Allah, kalau banyak orang kayak gini kumpul sama orang bisa menjadi orang yang masya Allah gitu. Tapi ketika sendiri, apa yang diperbuat? Banyak orang yang rusak dan hancur ketika mereka sendiri. Maka dikatakan oleh Nabi dan juga disarah oleh para ulama ahlul hadis bahwasanya at-taqi di sini adalah al-khaufu batinan wa zahiran. Ketika dia sendiri dia takut kepada Allah, ketika banyak orang pun dia takut kepada Allah. An-naqi. An-naqi itu yang hatinya bersih.
Bersih dari apa? La isma fih, yang tidak ada dosa di dalamnya. Wala baqiya, dan juga tidak ada kezaliman. Wala ghilla, dan tidak ada kedengkian. Wala hasada, dan tidak ada hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang terbaik. Dengan bagaimana? Dengan menjadikan diri kita adalah mahmumul qalb dan juga saduqul lisan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi minal qiyami lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul muslimina wal mu'minin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihina ahlul khairi wan nasihina. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.